Yanyu, kenapa? Yanyu, kamu baik-baik aja? Yanyu, kenapa, Ifeng? Minum air dulu. Sakit. Sinyal, kamu baik-baik aja, Sinyal. Aku tidak sengaja kecipratan air panas. Sakit banget. Biar aku tiup. Sinyal paling nggak tahan sakit, biar aku yang tiup. Kamu baik-baik aja? Di mata mereka, hanya ada kesayangan baru yang baru mereka kenal. Sementara aku, sudah jadi masa lalu. Yanyu, mau pergi kemana? Sakit. Sinyal. Mereka itu orang macam apa? Gadis itu kesakitan sampai berjalan sambil memegangi perutnya. Kalian cuma peduli sama yang kena siram ini? Ayo pergi, Yanyu. Malnya sebentar lagi tutup. Lambungku lagi nggak enak. Aku nggak mau pergi. Kenapa dengan lambungmu? Menurutmu kenapa? Dia cuma pura-pura. Masa kita semua baik-baik aja? Cuman dia yang bermasalah. Dia cuma mau mempermalukan Sinyal. Yanyu, sampai kapan kamu mau terus begini? Tidak bisakah kamu mengalah pada Sinyal? Aku bilang aku nggak berulah. Sekarang, aku merasa sangat tidak enak badan. Sudah cukup. Orang lain mungkin nggak kenal kamu, tapi kami kenal. Kamu dari kecil sudah manja banget. Semua yang kamu makan, pakai, tinggali, minum, itu yang paling bagus. Mana mungkin kamu bisa gampang banget sakit? Jangan berulah. Aku baru minum sama Yu dan nggak bisa nyetir. Ayo jalan. Sinyal, gimana yang ini? Kelihatannya bagus. Aku suka. Ada lagi di sana. Apakah semuanya mau diambil? Iya, semuanya. Oke, biar saya hitung dulu. Pak, totalnya 25.000. Kartu. Yanyu, baju apa yang kamu pilih? Ayo bayar bareng. Halo, aku ambil 2 baju musim dingin ini aja. Terima kasih. Baik, Bu. Yanyu, aku ingat Yunchuang ada di kota Shen. Di sana cuacanya seperti musim semi sepanjang tahun. Kamu nggak butuh baju tebal-tebal ini kan? Aku mau ke utara. Apa? Yanyu, kamu mau ke utara. Maksudnya apa? Apalagi? Pasti mau liburan. Sekarang jalan-jalan saja nggak ngasih tahu kita. Sebenarnya kamu nganggap kita teman atau tidak? Kami cuma menemani Sinyal jalan-jalan beberapa hari saja. Perlukah kamu seiri itu? Sudahlah, Yanyu. Begitu urusan kerjaan selesai, kita semua akan keluar sama kamu. Sayang sekali, tidak akan ada lain hari lagi. Gesek kartunya. Yifeng, bisa nggak aku nggak pulang? Aku tinggal di lingkungan yang kurang aman. Keamanannya kurang bagus. Setiap malam pulang, aku selalu deg-degan. Tentu saja boleh. Sinyal, kamu bisa menginap di rumahku. Rumahku banyak kamarnya, pilih saja. Kamu juga bisa ke rumahku. Di rumahku ada semua barang yang kamu suka. Berbagai macam boneka dan mainan boneka. Bahkan yang langka, edisi terbatas. Makanan enak, minuman, dan hal-hal seru. Semua ada. Kamu pasti suka. Sinyal, kamu pasti capek seharian belanja. Rumahku punya kolam renang luar ruangan yang besar. Kamu bisa datang untuk berenang. Kamu harus pilih salah satu. Kamu harus pilih salah satu. Terima kasih. Aku belum pernah menginap di rumah sebagus ini sebelumnya. Teman masa kecil. Biarkan semua ini hilang ditelan hujan deras ini.
Halo, Ibu. Hai Yanyu, kamu yakin sudah memutuskan untuk tidak masuk ke Yunchuang? Meski MG Tech di negara M itu kesempatan yang lebih baik, tapi bukannya kamu sudah janji sama Yu dan Yifeng akan masuk perusahaan yang sama? Sejak kecil, mereka selalu nempel sama kamu. Kalau kamu hilang sejam saja, mereka sudah nggak tahan. Kalau mereka tahu kamu bukan cuma ganti kerja, tapi juga pindah ke luar negeri, mereka pasti akan gila. Itu urusan mereka. Sudah nggak ada hubungannya lagi sama aku. Dulu, aku cuma mau masuk Yunchuang karena janji itu. Tapi MG selalu jadi target karierku. Ini adalah hidupku. Aku yang akan pilih jalanku sendiri. Baiklah, Yanyu, yang penting kamu sudah yakin. Ayah dan ibu selalu mendukungmu. Jadi untuk sekarang, nikmatin aja waktu kamu di dalam negeri. Jalan-jalan dan bersenang-senanglah. Begitu kamu sudah menetap di luar negeri, dan semuanya sudah diatur, ayah dan ibumu akan pergi mengunjungimu. Oke, Hadiahnya. Iya, Yanyu. Nah, hadiah masuk kerjamu sudah kamu terima. hadiah? Hadiah apa? Pipa nenekmu. Aku nggak tahu kamu masih ingat nggak? Waktu kamu masih kecil, kamu terus merengek minta dikasih sama dia. Nenekmu bilang kamu masih terlalu kecil, takut rusak. Dia janji sama kamu kalau kamu sudah mulai kerja, baru akan dikasih. Tapi belum sampai 2 tahun kemudian, dia sudah meninggal. Sudahlah. Jangan dibahas lagi, Yanyu. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarkannya ke kamu. Oke. Aku tutup telepon dulu ya, Bu. Ruan Xingniao. Shu Yanyu, kamu cari ini? Aku baru saja melihat ada banyak kotak di depan pintumu, jadi kubuka untukmu. Ini pasti dari orang tuamu ya? Benar kan? Cantik sekali. Ini adalah pipa, bukan kin. Ini pipa. Pasti kamu punya banyak di rumah, ya? Bisa berikan ini kepadaku? Aku juga mau belajar. Stop. Apa tidak ada yang mengajarimu untuk tidak menyentuh barang orang lain? Kalau suka, beli sendiri. Kamu tahu keluargaku tidak mampu, tapi kamu masih menghinaku seperti ini. Kalau mau cari perhatian, pergi ke tempat lain. Kembalikan pipaku. Shu Yanyu, kenapa pula kalau kamu punya semua barang ini? Mulai sekarang, semua yang ada di sekitarmu, setiap barang, setiap orang, semuanya akan menjadi milikku. Akan kuambil semuanya darimu. Ini peringatan terakhir. Kembalikan pipaku. Tidak mau ku kembalikan. Mau apa? Pukul aku. Ayo, pukul aku. Kamu berani memukulku. Baik. Mau pipanya? Ku kembalikan. Ku kembalikan. Jangan. Ruan Xingniao. Kamu keterlaluan. Hentikan. Shu Yanyu, apa yang kamu lakukan? Xingyao, wajahmu. Baru sebentar saja, kamu sudah memukul Xingyao seperti ini. Aku tak pernah menyadari kalau kamu begitu kejam. Yifeng, ini semua salahku. Aku tak sengaja merusak pipanya. Shu Yanyu, itu cuman pipa. Kalau rusak, akan kubelikan yang baru. Perlukah sampai memukul orang? Ganti. Pipa ini tidak mampu kalian ganti. Yanyu, maksudmu apa? Puisi kuno berkata, senar tebal berdentum keras seperti hujan deras, seperti hujan yang mengguyur. Senar tipis berbisik lembut seperti rahasia yang dibagi. Itu menggambarkan pipa. Kalian ingat nggak? Pipa ini kan hadiah dari nenek. Yifeng, tolong jangan salahkan Yanyu lagi. Wajahku nggak sakit kok. Asalkan Yanyu senang, aku rela melakukan apa saja. Ruan Xingniao, kamu dengar nggak apa yang kamu ucapkan? Sayang sekali kamu bukan aktris. Shu Yanyu, jangan berlagak seperti nona besar lagi. Minta maaf sama Xingniao sekarang juga. Betul, minta maaf sekarang. Kamu mau aku minta maaf sama dia? Lu Yifeng, Shen Yu, selain hati kalian yang buta, mata kalian lebih buat. Ada kamera pengawas di sana.
Kenapa kalian nggak periksa sendiri lihat apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ada kamera. Yifeng, tolong jangan salahkan Yanyu lagi. Wajahku nggak sakit kok. Kalau kalian terus menyalahkannya sampai Yanyu kesal, aku nggak bakal bisa berteman dengannya lagi. Sudah, Xingyao, ini bukan salahmu. Lihat tingkahmu sendiri. Sekarang lihat Xingyao. Xu Yanyu, kok kamu bisa sempit sekali pikirannya? Cukup. Semuanya berhenti bicara. Yuk, ayo kita bawa Xingyao untuk diolesin salep biar tidak bengkak. Tinggal 1 hari lagi. Tinggal 1 hari lagi, aku nggak perlu lihat ketiga orang ini lagi. Beberapa retakan takkan pernah bisa diperbaiki. Halo, ketua kelas. Aku dengar dari kepala jurusan kamu mau ke luar negeri. Kenapa hal sebesar ini nggak beritahu aku? Aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Aku benar-benar lupa. Nanti beberapa hari lagi aku traktir makan. Jangan ditunda-tunda. Gimana kalau aku yang atur acaranya malam ini? Kita bisa kumpul-kumpul bareng. Anggap aja pesta perpisahan buat kamu. Setelah lulus, kita semua akan berpisah. Siapa yang tahu kapan kita bisa ketemu lagi? Yanyu, kamu sudah datang? Mana 2 idola kampus itu? Kenapa mereka nggak ikut kamu? Bukannya mereka selalu mengikutimu, mereka ngikutin kamu kemana-mana. Iya, aku dengar kalian wawancara untuk Departemen Teknologi di Yunchuang. Terus kalian berdua diterima? Bukannya katanya setelah kuliah, kamu akan memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi? Bagaimana? Sudah putuskan pilihan? Xu Yanyu sudah nggak punya pilihan lagi. 2 idola itu sekarang cuma peduli sama Ruan Xingyao. Kalian tanya dia begitu, gimana dia mau jawab? Hai semuanya, kami sudah sampai. Hai. Idola kampus sudah nggak suka lagi sama dia. Apalagi yang dia sombongkan. Dia sudah tidak diinginkan sekarang. Lihat tuh, dia meringkuk di sana, takut sampai nggak berani ngomong. Sudah cukup. Teman-teman, seperti bahwa kita semua sudah lengkap hari ini. Acara kumpul-kumpul hari ini benar-benar spesial. Ini adalah pertemuan terakhir kita setelah kuliah dan sebelum masuk ke masyarakat. Ini juga perpisahan untuk Xu Yanyu. Perpisahan? Acara kumpul-kumpul hari ini benar-benar spesial. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita memasuki dunia nyata. Ini juga untuk Xu Yanyu. Ketua kelas. Aku mau bersulang untukmu. Terima kasih sudah menjaga kami selama 4 tahun ini. Kamu memastikan setiap dari kami punya masa depan yang cerah. Sulang ini untukmu. Yuk ketua, habiskan. Semuanya yang ke gelas kalian habiskan bersulang. Ya, begitu pergi kerja ke luar negeri, akan sulit untuk bertemu teman-teman sekelas yang sudah belajar susah payah bersama ini. Yanyu, kenapa kamu diam saja? Apa kamu masih kesal? Aku minta maaf. Yanyu, maafkanlah aku. Yanyu, aku rasa kamu sudah berubah banyak belakangan ini dan emosimu menjadi besar. Aku dan Shen Yu sampai tidak tahu bagaimana menghiburmu. Gimana kalau begini? Nanti kita pulang bersama-sama. Tidak usah. Kalian antar Ruan Xingyao pulang saja. Aku punya 2 kaki sendiri. Ketua kelas. Xu Yanyu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Aku akan buat kamu menyesal. Ini Xingyao, makanlah buah. Ini manis sekali. Xingyao, karena kamu sedang tidak enak badan, jangan minum yang dingin dulu. Mari, minum minuman ini. Ini suhu biasa. Yanyu, kamu selalu yang paling kita banggakan di kelas. Dan satu-satunya yang dapat kerja di Wall Street. Ngomong-ngomong, bukannya dulu kamu bilang akan ke grup Yunchuang? Siapa sangka justru kamu yang pergi jauh sekali. Apa kamu benar-benar akan pergi? Dulu aku belum dewasa, tapi sekarang aku mengerti. Dalam segala hal, kamu harus lebih banyak memikirkan dirimu sendiri. Tidak banyak pikiran. Xingyao baik hati memberimu makanan. Sikapmu seperti apa ini?
Tidak bisakah kau mengalah pada Xingyao? Kenapa kamu begitu picik? Bukankah cuma sebuah pipa? Mulutmu kejam sekali. Dia cuma pura-pura. Tidak banyak pikiran. Tidak bisa diandalkan. Ya, akhirnya kamu akan keluar negeri. Mulai sekarang kamu akan berjalan sendirian. Keluar negeri? Yanyu, apanya yang keluar negeri? Pergi ke luar negeri? Yanyu, apanya yang keluar negeri? Chu Yanyu mau pergi ke luar negeri? Dia mau kerja di perusahaan teknologi top di Wall Street, Group MG. Yanyu, katakan sesuatu. Yanyu, kenapa kamu mau pergi ke luar negeri? Dunia ini sangat luas. Aku ingin pergi melihatnya. Apa salahnya? Jadi kamu cuma mau jalan-jalan ke luar negeri? Dia pernah bilang waktu itu saat lagi belanja. Yanyu nggak mungkin ninggalin kita dan pergi ke luar negeri sendirian. Jadi, kamu cuma pura-pura acting sama ketua kelas. Ketua kelas, kamu ini usil sekali. Lelucon kayak gitu nggak boleh dibuat sembarangan. Bukan begitu. Sudah. Ayo kita main game. Gimana kalau kita main putar botol? Siapa yang ditunjuk botolnya harus kasih tahu satu rahasia. Oke, ayo kita main. Yanyu, Antara Shen Yu dan Lu Yifeng, siapa yang akan kamu pilih jadi pacar kamu? benar. Kasih tahu. Yanyu, katakan. Kami penasaran banget. Shen Yu atau Lu Yifeng? Kamu pilih siapa? Kami beneran pengen tahu. Apa cuma perasaanku saja? Sekarang mereka yang hanya mikirin Ruan Xingyao. Tapi mereka masih gugup sama jawabanku. Yanyu, kasih tahu saja. Kamu pilih siapa? Kami sungguh ingin tahu. Pilih satu. Keduanya. Tidak kupilih. Keduanya. Xingyao, kamu nggak apa-apa, tidak terluka kan? Xingyao, mari. Roku basah. Di sana basah banget. Xingyao, pakai jaketku dulu. Gimana kalau begini? Ayo pulang ganti baju. Teman-teman, baju Xingyao basah. Kami temani dia ganti baju. Aku sudah siapkan beberapa kembang api. Ayo, kita semua pergi nyalain di pinggir sungai. Gimana? Sekalian kita rayakan kelulusan kuliah dan dapat pekerjaan impian. Bagaimana? Ayo pergi ke sungai. Keren. Yanyu, kamu ikut kami saja. Oke, baiklah. Gimana ada bermain tadi? Lihat kembang api ini. Main sepuasnya. Terima kasih. Maaf kami terlambat. Teman-teman, Wah, gaun yang dipakai Xingyao itu yang terbaru dari Paris Fashion Week. Hanya ada 30 di seluruh dunia. Dan yang ada di negara ini ternyata dipakai dia. Dan sepatu kristal di kaki Xingyao yang bertabur berlian itu pesanan khusus Chanel. Bukan sembarang orang bisa membelinya. Cantik kan? Yu dan Yifeng yang khusus belikan untukku. Yanyu, itu kembang api di tanganmu. Aku juga mau. Banyak kok yang di tanah. Kenapa mau punyaku? Tapi aku mau yang di tanganmu itu. Bisa kasih ke aku? Mau? Oke. Ini, ambil. Yanyu, maksudmu apa? Bukannya Xingyao cuma mau kembang api yang ada di tanganmu? Kenapa kamu lempar ke tanah? Yanyu, sejak kecil Xingyao sudah hidup susah. Sekarang di depan banyak orang, kau mempermalukannya. Kau sudah keterlaluan. Sudahlah, Xingyao, kita nggak perlu lagi. Cuma 2 kembang api kan? Aku dan Yifeng sudah belikan kamu kembang api yang lebih cantik. Xingyao, kami sudah siapkan untukmu kembang api ungu yang paling indah. Kembang api ungu, itu kan yang legendaris. Kembang api kelas atas terkenal di dunia. Aku benar-benar iri sama Xingyao bisa dapat perhatian dari 2 idola sekolah seperti ini. Di hidup ini sungguh sangat berharga. Kembang api ungu? Sepertinya. Kalian sudah lama melupakan janji yang dulu.
Indah sekali, sangat romantis. Yanyu, kamu tahu, kembang api ungu adalah yang paling indah dan romantis. Kalau nanti kita sudah punya uang, kita akan belikan Yanyu kembang api ungu yang paling indah. Jadi, arti dari kembang api ini adalah perasaan yang abadi dan tak berubah. Sayangnya, di dunia ini tidak ada perasaan yang abadi dan tak berubah. Shen Yu, Lu Yifeng, aku sebentar lagi akan meninggalkan kalian semua. Yifeng Yu, terima kasih sudah memberiku cinta terindah di dunia. Sejak kecil, gak ada yang pernah sebaik ini padaku. Kalian adalah orang yang paling penting bagiku. Xingyao, kembang api ungu yang paling megah harusnya dinyalakan olehmu. Aku gak boleh egois seperti itu. Momen yang begitu indah harusnya disaksikan kita bertiga. Yifeng, Yu, maukah kalian menemaniku menyalakan kembang api ini? Tentu saja. Indah banget, romantis banget, kayak di sinetron. Kembang api ungu yang begitu indah. Xingyao, katanya kalau kita mengucapkan permintaan saat kembang api, permintaan itu akan terkabul. Oh, ya, aku dengar kalau kita mengucapkan permintaan saat kembang api, permintaan itu akan terkabul. Cepat, ucapkan permintaan. Cepat buat permintaan. Kamu mau membuat permintaan? Aku berharap untuk masa depan yang cerah dan semua impianku jadi kenyataan. Xingyao, katanya sih kalau kita bikin permohonan saat lihat kembang api, permohonan kita bakal terkabul. Mau coba bikin permohonan? Aku berharap Shen Yu dan Lu Yifeng punya masa depan yang cerah dan hari esok yang penuh harapan. Xingyao, kamu bodoh ya. Siapa sih yang bikin permohonan buat orang lain? Soalnya, kalian berdua adalah orang yang paling penting buat aku. Kamu juga orang yang paling penting buat kami. Yifeng Yuyanyu kayaknya lagi sedih nih. Gimana kalau kamu coba hibur dia? Aku udah lama lupa kejadian hari itu. Kalian juga jangan marah-marah lagi. Xingyao, kamu baik banget. Nggak kayak Yanyu. Yanyu itu temperamennya jelek banget. Aku aja nggak tahu gimana cara menghiburnya. Dia mulai ngambek lagi nih. Beneran deh, kita udah terlalu memanjakannya. Karena kalian gak mau maafin dia, aku aja yang akan menghiburnya. Pas banget. Aku mau kasih dia kejutan. Shu Yanyu, ini ada kejutan buat kamu. Yanyu. Shu Yanyu, ini ada kejutan buat kamu. Yanyu. Tanganku. Kamu sudah sadar. Jangan bergerak apapun yang terjadi. Luka bakar di tanganmu parah. Dokter baru saja melakukan operasi cangkok kulit. Untungnya kamu dibawa ke sini lebih awal. Kalau lebih lama lagi, bisa-bisa tanganmu hilang. Bisa-bisa tanganmu hilang.
itu, Yanyu. Ini ada kejutan buat kamu. Hati manusia. Kok bisa sejahat itu ya? Oh ya, barusan 2 cowok ganteng banget yang bawa kamu ke sini. Mereka lihat kamu pingsan, langsung panik banget. Selama kamu belum sadar, mereka nggak pergi dari sini. Barusan aku baru bisa bujuk mereka buat istirahat dulu. Gimana kalau aku bantu telepon mereka ke sini? Pasti seneng banget lihat kamu udah sadar. Jangan. Jangan telepon mereka. Mereka berdua itu, aku nggak mau ketemu mereka lagi seumur hidup. Nurse, tanganku sakit banget, kayak lagi dipelintir pakai pisau. Efek biasnya pasti udah habis. Luka bakar itu yang paling sakit. Kamu memang lagi menderita. Sudah, nanti aku panggil dokternya lagi buat kasih kamu suntik pereda nyeri. Tahan sebentar lagi ya. Yanyu, gimana kondisimu? Aku sangat khawatir. Yanyu, ini semua salah aku dan Ayu. Kami nggak bisa jagain kamu dengan baik. Ini surat permintaan maaf dari Xing Yao. Dia minta aku yang kasih langsung ke kamu. Bawa pergi. Yanyu, aku tahu kamu lagi kesakitan banget, tapi tolong tenang dulu ya. Xing Yao memang salah kali ini, tapi dia nggak sengaja. Selama kamu pingsan, dia terus merasa bersalah. Dia terus mikirin gimana caranya minta maaf ke kamu. Tolong maafin dia. Shen Yu, kamu serius? Aku yang jadi korban. Dia merasa bersalah? Dia merasa bersalah? Kenapa aku yang harus berbaik hati? Yanyu, jangan salah paham. Xing Yao cuma pengen minta maaf. Minta maaf? Boleh, suruh dia rasain tangannya kebakar kayak gini. Suruh dia rasain dijalani operasi cangkok kulit. Yanyu, bisa nggak sih kamu jangan berlebihan gitu? Xing Yao udah ngerasa bersalah banget. Kamu mau apa lagi? Emang perlu dia datang ke sini dan bersujud di depanmu baru kamu mau maafin dia? Baiklah, suruh dia berlutut di depanku, bersujud dan minta maaf. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, maka pergilah dari sini. Jangan pernah kulihat lagi. Yanyu, aku sudah menemukan dokter terbaik di seluruh kota untuk merawatmu. Pasti tidak akan meninggalkan bekas luka. Sekarang kamu istirahatlah. Kami akan pergi. Kamu... Ayo pergi. Bagaimana perasaanmu? Apakah sangat sakit? Sekarang saya akan memberimu bios. Tahan saja sebentar. Tidak perlu. Sudah tidak sakit lagi. Masa tidak sakit? Lukanya sudah terbuka lagi. Nanti kita harus ganti perban lagi. Ini adalah rasa sakit dari merobek daging dan kulit hidup-hidup. Beri bios dulu, lalu oleskan obat baru. Kalau tidak, dia tidak akan kuat menahannya. Ini... Shen Yu. Lu Yifeng. Rasa sakit merobek daging dan kulit hidup-hidup. Bahkan tidak sebanding dengan sepersekalipun dari bahaya yang telah kalian lakukan padaku. Aku selalu percaya, semangatlah. Cinta masa kecil adalah anugerah takdir. Hanya sekarang aku menyadari. Buah plum hijau telah layu. Kuda bambu telah pergi. Yanyu. Ibu. Ayah. Kita sudah mengundang serigala ke rumah kita sendiri. Ruan Xing Yao itu sudah keterlaluan. Dia jelas-jelas melakukannya dengan sengaja. Aku akan pastikan dia membayar harga sesuai hukum. Sakit? Aku baik-baik saja. Ini, hati-hati. Kamu harus minum yang banyak ya. Ini akan membantu lukamu cepat sembuh.
Yanyu, ibumu dan aku masih ada pekerjaan. Kami tidak bisa menemanimu. Aku sudah menyewa perawat dan dokter terbaik. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tinggal di rumah sakit saja dan fokus untuk sembuh. Ayah, ibu, kalian bisa pergi. Jangan khawatirkan aku. Yanyu, jaga dirimu baik-baik ya. Begitu pekerjaan kami selesai, kami akan langsung kembali. Aku tahu. Kami pergi dulu ya. Yanyu, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Jangan biarkan orang tuamu buntu menuntutku. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Pergi, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Yanyu, aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Yanyu, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Lepaskan. Lepaskan. Yanyu, ini semua salahku. Jangan pukul aku. Jangan sentuh dia. Xingyao, kamu baik-baik saja? Aku cuma mau minta maaf dari Yanyu. Karena dia nggak mau ketemu aku, mending aku pergi aja. Kamu nggak perlu pergi. Hari ini kita selesaikan di sini, sekarang juga. Xu Yanyu, meski kamu benci Xingyao, kamu nggak boleh biarin orang tuamu nuntut dia. Jangan keterlaluan. Luka di lenganmu itu sepenuhnya salah Xingyao karena kecelakaan. Dia nggak sengaja mau lukain kamu. Nuntut secara hukum itu berlebihan banget. Menurutmu nggak? Ah Yu, Yifeng, kamu nggak perlu minta-minta buat aku. Yanyu bisa terluka separah ini karena aku. Wajar kalau dia benci sama aku. Kalau bisa sedikit aja mengurangi rasa sakitnya, aku rela ngerasain luka yang sama kayak dia. Gitu aja? Kalau aku ngerasain luka yang sama kayak kamu bakal maafin aku? Yanyu, cukup belum? Xingyao, kenapa kamu sebodoh ini? Xu Yanyu, hati kamu dari besi ya? Emang nggak ada rasa kemanusiaan sama sekali? Xingyao udah segini jauhnya buat kamu. Gimana kamu masih bisa ketawa? kalau segini aja nggak bisa hapus kebencian di hatimu, ya aku yang tanggung buat Xingyao. Gimana sekarang boleh? Rasanya kayak aku nggak pernah kenal dua orang ini. Aku nggak terima pemerasan emosional. Mau maafin atau enggak, itu urusanku sendiri. Aku mau istirahat sekarang. Kalian bisa pergi. Apa katamu? Sudah aku bilang aku mau istirahat sekarang. Kalian pergi saja. Yanyu, kamu sudah berubah. Kenapa kamu jadi dingin sekali? Aku hampir nggak kenal kamu lagi. Maaf, ini semua salahku. Ah Yu, Yifeng, aku yang bikin kalian semua terlibat. Xingyao, jangan nangis. Ini bukan salahmu. Jangan khawatir. Kami di sini untukmu. Betul, kamu masih punya kami. Aku akan cari pengacara terbaik di kota ini sekarang juga. Untuk membelamu, kita akan cari cara untuk membersihkan namamu bersama-sama. Ayo pergi. Xu Yanyu ini, kita benar-benar memanjakannya. Kemarin dia bicara ke kita dengan nada seperti itu. Kuharap dia suka barang-barang ini. Halo? Miss Xu Yanyu, hari ini hari pertamamu. Kenapa kamu nggak di sini? Presiden Fu, sudah aku minta cuti ke HR perusahaanmu. Beberapa hari lalu, aku operasi kecil. Kalau begitu, kita tunda sebulan saja. Nanti aku akan jemput kamu di bandara sendiri. Nggak usah. Paling lambat, besok lusa. Pasti aku datang tepat waktu dan tiba di LA. Oke, sepakat. Sampai jumpa nanti. Sepakat. Sampai jumpa di LA besok lusa. Kamu mau ke luar negeri? Ayu, Yifeng. Xingyao, bukannya kamu seharusnya beristirahat di kamarmu? Kenapa kamu keluar? Gimana perasaanmu? Masih sakit?
Sedikit, tapi dengan kalian di sini, aku yakin aku akan cepat sembuh. Ayo, Yifeng, lukamu gimana? Sakit nggak? Aku ini orang yang kuat, dibuat untuk tahan pukulan. Nggak sakit sama sekali. Kalau gini, ini akan jadi simbol ikatan kita. Mulai sekarang, kita semua akan punya tanda di lengan kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan selalu menjadi orang yang paling penting satu sama lain. Shuyanyu di tempat tidur 11, waktunya ganti perban. Ini untuk ganti perban, mungkin agak perih. Kamu harus tahan ya. Suster, sakit. Bisa nggak dikasih bius? Kalau terus minta bius, kamu masih mau nggak lengan ini? Luka bakar itu yang paling sakit. Kita harus buang jaringan matinya dulu, baru olesin salep baru. Proses ini akan butuh beberapa hari. Beberapa hari? Kalau gitu aku nggak bisa pulang besok lusa. Aku nggak bisa ke LA. LA? Yanyu, jujur aja sama aku. Kamu mau pergi kemana? Kamu ngapain? Awas jalannya. Nggak lihat aku lagi ganti perban pasien mau diperparah. Bukan begitu. Bu, tolong cepat selesaikan. Nanti kita bicara. Dinas? Nggak apa-apa. Tapi lukanya harus tetap kering. Kalau sampai infeksi, pengobatannya akan jauh lebih sulit. Selain itu, jaga kebersihan lukanya. Sudah. Ini ganti perban yang terakhir. Sore ini kamu bisa pulang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yanyu, mau buru-buru dinas kemana? Kami sudah minta tolong teman untuk mengurus cutimu dari Yunchuang. Cuti Xingyao juga sudah kami urus. Baru sembuh sudah mau jalan-jalan, istirahat dulu lagi. Urusanku jangan ikut campur urusanku. Yanyu, hati-hati. Yanyu, kamu istirahat saja. Kami yang bantu berkemas. Jangan lupa chargernya. Kamu pelupa banget. Botol air itu punyamu. Masukin ke tas. Rapikan. Yifeng, tanganku. Xingyao, kenapa? Kok berdarah? Sakit? Jangan sekarang, cari dokter dulu. Ayo, Xingyao, hati-hati. Yanyu, nanti kami jemput. Aku ini bodoh, masih berharap mereka akan berubah pikiran. Menyedihkan. Yanyu, Yifeng dan aku di sini untuk menjemputmu dari rumah sakit. Masuklah, Yanyu. Tidak, terima kasih. Aku sudah memesan taksi. Orang tuamu sedang pergi untuk urusan bisnis, jadi biar kami yang merawatmu. Kami tahu kamu kesal, jadi kami sudah memutuskan untuk tidak bertemu Xingyao lagi. Bisa dimengerti kalau kamu tidak suka dia, tapi kenapa hubungan kita menjadi begitu jauh? Yanyu, kalau kamu tidak masuk mobil hari ini, aku akan parkir di sini saja dan menghalangi seluruh jalan. Melida mau pergi atau tidak? Pindahkan mobilmu sekarang. Maaf, kami segera pergi. Ayo pergi. Yanyu, ini favoritmu? Kue mangga. Yifeng dan aku mengantri selama 3 atau 4 jam untuk mendapatkannya. Silakan, coba sedikit. Kami tahu kamu suka mangga. Cobalah lihat bagaimana kamu suka toko roti ini. Tapi aku alergi terhadap mangga. Kalian salah orang. Yang suka mangga adalah Ruan Xingyao, bukan aku. Xu Yanyu, sudah selesai? Semua ini, kamu tidak bisa melupakannya ya? Begitu saja. Sejak awal tidak pernah ada tempat untukku di sini. Mengapa memaksanya? Maaf Yanyu, sikapku tadi keterlaluan. Barang ini tertinggal dari terakhir kali kita main game. Cuman itu aja. Jangan salah paham. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Yanyu, Yu tadi cuma ngomong tanpa mikir. Kamu tahu kan sifatnya. Yu dan aku dapat salep ini dari luar negeri dari seorang profesor medis. Ini bakal bantu lu kamu cepat sembuh. Jangan lupa olesin. Nggak usah, dokter udah kasih resep obat. Aku nggak butuh ini. Aku nggak tahu gimana jelasinnya ke kamu. Akhir-akhir ini, kami beneran udah ngeabaikan kamu. Yifeng dan aku bakal ganti rugi. Mau kemana akhir-akhir ini? Mau ngapain bilang aja ke kami. Kami temenin. Kayak dulu. Nggak usah, aku baru keluar dari rumah sakit. Aku capek dan mau pulang. Oke, ayo pulang. Kita pulang.
Yan Yu, jangan lupa. Begitu kita balik kerja, kamu harus tepati janjimu. Kamu harus pilih antara aku atau Yu dan nikah sama salah satu dari kami. Sudah disepakati? Itu yang harus kamu tanya ke Ruan Xingyao. Aku pulang dulu. Yan Yu, aku tahu kamu masih cemburu sama Xingyao, tapi kamu beneran nggak perlu kayak gini. Udah berapa kali kami bilang, kami anggap Ruan Xingyao kayak adik. Kamu beneran nggak perlu mikirin yang enggak. Aku nggak cemburu. Su Yan Yu, udah cukup. Yifeng dan aku di sini merendahkan diri buat ngobrol sama kamu. Mau apa lagi? Aku nggak mau apa-apa. Aku baru keluar dari rumah sakit. Aku capek banget. Bisa nggak aku tidur dulu? Kenapa aku rasa Yan Yu udah berubah? Dia makin nggak peduli sama kita. Mungkin bakal membaik begitu kita balik kerja. Kasih dia waktu lagi buat milih. Hei, Pak. Yan Yu, sebagai lulusan terbaik dari Universitas Hua yang berhasil bergabung dengan grup top dunia MG Group, sekolah ingin kamu memberikan pidato untuk memotivasi adik-adik kelas dan berbagi tips belajarmu. Baiklah, Pak. Aku akan persiapkan sekarang. Tentang aku kerja di MG, sooner or later mereka akan tahu. Tapi yang lebih penting, berbagi pengalaman dengan adik-adik kelas tampaknya jauh lebih berarti. Shen Yu, Lu Yifeng, nanti kalian berdua akan tahu kalau aku akan ke Huaxia. Selanjutnya, mari kita sambut lulusan terbaik kita untuk naik ke panggung. Yan Yu, kali ini kamu nggak perlu naik ke atas. Ada yang mau makan apa? Atau mau pergi kemana? Kami temani kamu. Maksudnya apa? Xingyao benar-benar ingin meningkatkan kemampuan public speaking-nya. Dia sangat butuh kesempatan ini, jadi aku minta ibuku untuk memberikan kesempatan ini ke Xingyao sebagai gantinya. Betul, Yan Yu. Nanti masih banyak kesempatan lagi. Biarkan aku yang ambil yang ini. Terima kasih, Yan Yu. Terima kasih, Yan Yu. Yan Yu, cuma satu kesempatan untuk berbicara. Kenapa tidak kamu berikan saja pada Xingyao? Xingyao tumbuh dalam kesulitan. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk tampil di panggung dan menunjukkan dirinya. Pidato ini bukan hal yang besar, tapi juga bukan hal yang sepele. Kami hanya ingin memberi sedikit semangat padanya. Aku begadang semalaman menyiapkan pidato itu. Kenapa aku harus memberikan itu juga padanya? Cuma satu kesempatan untuk bicara di panggung. Lagi pula kamu tidak akan naik ke sana, jadi tidak berguna bagimu. Apa susahnya memberi Xingyao pakai sekali saja? Halo semuanya, aku senior kalian, Ruan Xingyao. Aku sangat senang hari ini bisa berbicara di sini. Yan Yu, jangan marah. Kami tahu kamu akan kesal. Jadi kami sudah siap untuk membalas budi. Kalau ada yang ingin kamu makan atau lakukan, kami semua akan ikut denganmu. Aku tidak marah. Aku akan segera memulai pekerjaan baruku. Aku pulang untuk berkemas. Kalau begitu kami ikut denganmu. Kami akan membantumu berkemas. Alasan aku bisa bergabung dengan Yun Chuang Group hari ini adalah berkat dua orang paling penting dalam hidupku, Yu dan Kak Yifeng. Aku agak gugup sekarang. Bisakah kalian naik ke sini dan menemaniku untuk pidato ini? Maaf Yan Yu, Xingyao mudah gugup. Ini pertama kalinya dia di panggung, dia butuh kita bersamanya. Ya, sepertinya kami juga tidak bisa banyak membantu. Maaf Yan Yu, Xingyao jadi sangat gugup. Ini penampilan pertamanya di atas panggung. Dia butuh kita di sana bersamanya. Iya, lagi pula kita juga nggak bisa bantu banyak. Jangan marah. Kami tahu kamu pasti marah. Jadi kami sudah siap-siap untuk bikin kamu senang lagi. Kalau ada apapun yang mau kamu makan atau lakukan, kami semua akan temani kamu. Menyedihkan sekali. Ketulusanmu padaku tidak ada artinya dibanding penampilannya. Yan Yu, dia kayaknya nggak meledak. Dia sama sekali nggak kelihatan marah. Ya, padahal kita tadi sudah siap dengan segala antisipasi. Tapi ini lebih baik. Sayang sekali. Shen Yu, Lu Yifeng,
Kalian sudah melewatkan kesempatan terakhir untuk mengetahui kebenaran. Yanyu, kamu sudah bawa semua barang? Dengar ya, di sini tidak sama seperti di rumah. Beda waktunya lebih dari 10 jam. Pastikan kamu bawa semua yang diperlukan. Yanyu, ayahmu mengantarmu ke bandara. Kamu pergi jauh sendirian. Ayah dan ibumu sangat khawatir. Ayah, ibu, kalian berdua sibuk bekerja. Jangan khawatirkan aku. Tapi kamu sendirian, pergi begitu jauh. Bagaimana kami tidak khawatir? Baiklah, ibu. Aku cuma pergi ke luar negeri untuk bekerja. Kalian bertingkah seakan-akan dunia mau kiamat. Gimana nanti kalau aku nikah? Terus gimana? Ngomong-ngomong soal pernikahan, dulu ayah pikir keluarga Shen dan keluarga Lu, kedua anak itu cukup baik. Kalian sering main bersama waktu kecil, dan mereka selalu menjaga kamu. Tapi sekarang ayah lihat, keduanya tidak bisa diandalkan. Ayah, ibu, aku sudah tidak suka mereka. Sudah lama sekali, mulai sekarang kami akan berjauhan. Shen Yu dan Lu Yifeng. Aku tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Apa katamu? Yanyu, barusan kamu bilang apa? Maksudmu, ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita lagi? Yanyu, jangan lupa besok kamu harus memilih antara aku dan Yu untuk menikahi salah satu dari kami. Siapapun yang kamu pilih. Kami berdua akan merawat orang tuamu dengan baik dan mencintaimu dengan tulus. Kenapa kamu bawa barang sebanyak ini? Untuk apa? Besok kita melapor ke Yunchuang. Kamu tidak perlu bawa sebanyak ini. Yunchuang kan ada di kota ini juga. Kalau kamu kangen rumah atau orang tuamu, kami akan antar kamu pulang kapan saja. Kamu tidak perlu semua ini. Urusanku bukan urusanmu. Lagi pula, untuk seorang cewek, punya banyak baju itu wajar banget kan? Benar. Kamu boleh bawa sebanyak yang kamu mau. Kami akan bawa semuanya. Sudah semakin malam. Kita harus segera pergi. Kami akan ambil mobil dulu. Yanyu, naik mobilku. Aku sudah siapkan kejutan untukmu di perusahaan. Tidak, naik dengan aku. Aku juga sudah siapkan kejutan. Kamu tidak perlu antar aku. Sebenarnya... aku akan ke luar negeri. Luar negeri? Gak usah antrin aku. Sebenarnya aku. Yu Yifeng, aku kecelakaan mobil di perjalanan ke kantor. Aku kecelakaan mobil. Sekarang aku sendirian di pinggir jalan di daerah pinggiran kota. Aku takut banget. Xingyao, ada apa? Gimana kamu bisa kecelakaan? Kamu terluka? Aku baik-baik saja, cuman masih agak shock. Xingyao, tetap di situ. Aku langsung ke sana sekarang. Nggak usah antrin aku ke kantor. Aku bisa ke sana sendiri. Kalau gitu, telepon kami setelah kamu sampai di kantor. Oh, Yanyu, kamu harus memilih di antara kami berdua. Kamu harus memilih di antara kami berdua. Kalau waktunya sudah tiba, kamu harus kasih tahu kami. Yu, kakiku sakit banget. Kayaknya aku nggak bisa gerakin. Aku takut banget. Xingyao, aku lagi di jalan. Tunggu kami di sana. Cinta yang pernah kita bagi itu nyata. Begitu juga dengan akhir yang kita hadapi sekarang. Begitu juga dengan akhir yang kita hadapi sekarang. Shen Yu, Lu Yifeng, aku siap memulai hidup baruku. Jangan repot-repot mengantarku. Hindari merepotkan semua orang. Antar nona muda ini ke bandara. Ibu, ayah, jaga kesehatan kalian. Aku pergi dulu. Di sana pastikan kamu menjaga dirimu. Kalau ada masalah, beritahu kami. Begitu ada kesempatan, kami akan menjengukmu. Sesampainya di sana, beritahu kami kalau sudah sampai dengan selamat. Masuklah. Aku berangkat dulu. Hati-hati ya. Su Yanyu, lihat, dengan satu telepon dariku, mereka tetap akan meninggalkanmu. Kalau kamu mau memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu salah satunya. Tidak perlu. Aku tidak mau keduanya. Kamu bisa ambil keduanya.
如果爱忘了，泪不想多下，那些幸福啊，让它替我到达。如果爱懂， Kali ini aku memulai hidup baru. Untungnya Xing Yao hari ini cuma lecet sedikit, bisa dirawat di rumah sakit sendirian. Kalau tidak, kita nggak bisa kasih kejutan buat Yanyu. Aku nggak tahu apa kejutan yang kita siapin bakal disukai Yanyu nggak. Pasti dia suka. Wah, aku belum pernah lihat upacara lamaran seromantis ini. Apalagi ada dua cowok ganteng melamar barengan. Romantis banget. Aku penasaran cewek beruntung mana yang dapat perlakuan spesial kayak gini. Dikejar dua idola Yun Chuang sekaligus. Pasti cantiknya luar biasa. Su Yanyu ini kok belum datang juga sih? Kenapa? Aku selalu punya firasat buruk nih. Jadi aku akan telepon Yanyu. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Yanyu ngeblokir aku. Apa? Halo, nomor yang Anda hubungi sementara. Su Yanyu ini ternyata juga memblokirku. Dia pasti masih marah sama kita. Karena kita nggak ajak dia ke kantor hari ini. Tunggu. Ini rencananya. Aku ke kediaman keluarga Shu dulu. Kamu cari di sekitar kantor. Kalau ketemu Yanyu, telepon aku. Yifeng, kamu cuma memanjakannya. Dia jadi begini karena kamu selalu menuruti kemauannya. Yanyu. Tuan Lu, apa yang bawa Tuan ke sini? Paman Lin, Yanyu ada di rumah? Nona berangkat pagi ini bersama Tuan kan? Belum pulang. Oh begitu. Terima kasih. Oh, tunggu sebentar. Maksi. Dulu Yanyu nggak kayak gini sebelumnya. Apa beneran kayak yang Yu bilang, dia masih marah? Dan sekarang dia malah menghilang? Dulu, aku memang belum dewasa. Tapi sekarang aku sudah ngerti. Mulai sekarang, aku harus lebih mikirin diri sendiri. Iya, ketua kelas. Dia pasti tahu Yanyu di mana. Hei ketua kelas, aku mau nanya sesuatu. Yifeng, ada apa buru-buru mau bicara apa? Kamu tahu Yanyu di mana? Kamu dan Yanyu kan sudah lama dekat. Kalau kamu saja nggak tahu dia kemana, mana mungkin aku tahu. Akhir-akhir ini Yanyu menjauhi kami. Dia memblokirku dan Ayu di semua media sosial. Dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Kalau dia mau pergi, biarkan saat. Kamu nggak paham Yanyu. Dia nggak mungkin ninggalin kami. Kami cuman agak mengabaikannya belakangan ini. Dia cuman sedikit cemburu. Dia lagi cari perhatian aja. Kamu benar-benar nggak tahu kalau dia sudah... Tunggu dulu. Hei Ayu. Yifeng, cepat ke perusahaan. Sekarang ada masalah. Oke, aku segera ke sana. Ayu. Ada apa? HR bilang di antara karyawan baru, nggak ada yang namanya Yanyu. Apa? Tolong periksa lagi untukku. Sudah aku periksa berkali-kali. Yun Chuang Group nggak pernah, sama sekali nggak pernah punya karyawan bernama Shu Yanyu. Dia nggak pernah kirim resume ke Yun Chuang. Maksud kamu apa? Kamu tahu, menurut kamu bener nggak kita ngeselin Yanyu? Terus kenapa? Seberapa marah pun dia nggak bisa ingkar janji sama kita. Jadi menurut kamu, dia bakal balik nggak? Yifeng, kamu mikir apa sih? Yanyu nggak mungkin ninggalin kita. Dia terlalu peduli sama kita. Aku jamin nggak sampai 3 hari. Sebenarnya besok, dia bakal nelpon kita dan minta maaf. Beneran? Percaya deh sama aku. Kamu nggak akan nyesel. Tapi kali ini, jangan main-main sama dia. Aku mau ngasih dia pelajaran. Biar kita lihat apakah dia berani berulah lagi. Kalau dia nggak minta maaf dengan baik, aku bakal gelitikin dia sampai minta ampun. Tuan muda, sudah jangan minum lagi, nanti kesehatanmu terganggu. Paman Lin. Sudah 3 hari. Yanyu ini di mana sih? Tuan Lu, perutmu sakit? Tuan Lu, tunggu di sini. Aku cari obat untukmu.
Halo? Sinyal? Perutku sakit. Yifeng, aku lagi sibuk banget nih. Aduh, bajuku kotor. Tuan Liu, pelan-pelan. Sinyal. Kamu di mana? Aku lagi sama klien. Aku lagi sibuk. Ya, dah. Baru mulai kerja udah terima klien. Yifeng, obatnya sudah kubeli. Aku lari lebih dari 10 km cuma buat beliin ini. Minum sekarang. Nanti sakitnya hilang. Tuan Lu, ini obat yang disiapin khusus sama Nona buat Tuan. Tolong diminum. Yanyu. Yanyu. Tuan muda sudah bangun. Pak Lin, apa yang terjadi padaku? Tuan muda lambung Tuan kambuh. Sakitnya sampai bikin Tuan pingsan. Untungnya, Nona Yanyu sudah siapkan obat ini untuk Tuan dari jauh-jauh hari. Yanyu punya masalah lambung. Kami selalu sedia obat di rumah untuk sakit perut sejak dia kecil. Tapi ini bukan obat Nona Yanyu. Ini obat Tuan muda Lu. Nona Yanyu bilang setiap kali Tuan menghadiri pesta, Tuan pulang dengan sakit perut. Waktu itu, hujan turun sangat deras. Dia sengaja berlari pulang ke rumah untuk beli obat lambung ini untuk Tuan. Dia sangat khawatir, dia pastikan obat ini ditaruh di tempat yang paling terlihat di ruang tamu. Yanyu masih peduli padaku. Dia masih butuh aku. Tuan muda Lu saya yang buka pintunya. Yifeng, kamu sudah baik kan? Yu bilang padaku kamu ada di rumah Yanyu. Jadi aku belikan kue dan bawa ke sini. Begitu habis makan kuenya, semua mood burukmu akan langsung hilang. Hei. Kamu lupa apa kata dokter? Gula darahmu tinggi. Makanan manis apapun dilarang keras. Biarin aku coba sesuap saja. Satu suap saja, Yanyu. Aku sudah makan. Sudah habis. Dasar kucing rakus, aku akan menangkapmu. Pak Lin, Yanyu bilang gula darahku tinggi. Nggak boleh makan kue. Paman Lin. Dulu di sini ada apa? Semuanya hilang. Nona bilang, setiap hiasan di sini menyimpan kenangan yang sangat indah. Tapi begitu rusak, dia langsung ingin membuangnya. Pipa ini aku tidak tahu bagaimana bisa rusak. Ini dari nenek si Nona. Saat menjelang ajalnya, dia menitipkannya pada nyonya. Katanya saat si Nona udah dapat kerja, berikan ini padanya sebagai hadiah untuk diberikan ke si Nona. Tapi baru 2 hari kemudian, kok bisa rusak? Sayang sekali. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Paman Lin, di halaman ada kamera pengawas? Ada, aku akan ambilkan untukmu sekarang.
Tuan Muda Lu, rekaman selama sebulan terakhir semuanya di sini. Xuyanyu, kamu sedang apa? Jangan keterlaluan. Ya ampun. Aku sedang apa? Aku ini sedang apa sih? Ganti rugi. Pipa ini, kamu tidak sanggup menggantinya. Puisi kuno menulis, senar yang tebal terdengar seperti hujan deras, yang tipis berbisik seperti rahasia. Itu menggambarkan pipa. Jadi pipa ini, aku benar-benar tidak sanggup menggantinya. Salah. Semuanya salah. Pak Lin. Apa aku membuat kesalahan yang fatal? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ketika kalian bertiga masih kecil, kalian adalah teman masa kecil yang sangat dekat. Polos dan bahagia, ikatan kalian saat itu sangat kuat. Tapi sejak Ruan Xingniao muncul, Nona setiap hari disakiti olehmu. Kamu pikir Ruan Xingniao itu kasihan, tapi bukankah Nona juga kasihan? Saat Nona masih kecil karena orang tuanya sering pergi dinas dan tidak punya waktu untuknya. Saat masih muda, dia sendirian, hidup sendiri. Tapi setelah kamu masuk ke hidupnya, dia tidak lagi kesepian. Di hatinya, kamulah orang yang paling dekat dan paling dipercaya. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tapi semakin dekat kamu, semakin dalam luka yang bisa kamu sebabkan. Setelah terlalu sering, hati akhirnya mati. Yifeng, ada apa? Apa Yan Yu sudah membalasmu? Salah. Semuanya salah. Maksudmu apa? Apa Yan Yu sudah kembali atau belum? Ayo, aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Yanyu, keluar dong. Pak, Bu, Yanyu pergi kemana sih? Dia tidak bergabung dengan Yunchuang. Dia pergi kemana? Kemanapun anak saya pergi bukan urusanmu. Bukankah kamu dulu sepenuhnya setia pada Ruan Xingniao itu? Bu, perasaanku terhadap Yanyu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Anda seharusnya tahu. Kamu suka dia, kamu menyiksanya 24 jam sehari. Kamu suka dia, kamu tidak percaya padanya. Malah kamu percaya pada Ruan Xingniao itu. Saya pikir sebaiknya kamu tidak suka dia. Dia tidak pernah bahagia saat bersamamu. Bu, tolong katakan saja padaku, dia pergi kemana? Orang yang berkarakter rendah hanya berkata beberapa kata untuk mengaduk-aduk, dan kamu langsung menyingkirkannya. Apakah kamu lupa betapa baiknya dia padamu dulu? Dia meninggalkanmu adalah pilihan terbijak yang bisa dia buat. Bu, aku mohon padamu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Yanyu. Bu, tolong katakan padaku, dia pergi kemana? Yifeng, apa yang kamu lakukan? Bu, tolong katakan saja pada saya. Long. Xiao Mei. Hal ini harus diakhiri. Yanyu sebenarnya tidak pernah bergabung dengan Yunchuang. Dia pergi ke MG Tech. Maksudnya LA. LA. Yanyu ternyata pergi ke luar negeri. Dan ada perbedaan waktu lebih dari belasan jam. Yanyu, apa kamu benar-benar akan meninggalkan kami untuk selamanya? Ayu, Yifeng, aku sudah sampai di tempat kerjaku yang baru. Semua di sini terasa asing bagiku, tapi ini awal yang baru. Dulu, mungkin hatiku memang pernah berdebar. Atau lebih tepatnya, aku benar-benar menyukaimu. Tapi perasaan itu dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Sekarang, hatiku sudah benar-benar tertutup. Tuan Fu Nona Shu sudah sampai di pintu masuk perusahaan. Anda tidak perlu menjemputnya dari bandara. Yanyu, akhirnya kita akan bertemu.
Halo, saya Ketua Direksi Grup MG, Fu Yanxiu. Halo Pak Fu, nama saya Shu. Shu Yan Yui. Kamu akan langsung mulai di Departemen Teknologi. Ini kartu karyawanmu. Dan dokumen onboarding. Direktur. Pak Fu, tentang posisi ini, saya khawatir saya mungkin tidak bisa. Saya yakin Anda bisa menanganinya. Izinkan saya mengantarmu ke kantormu. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini adalah direktur baru kita, Shu, mulai hari ini. Mulai sekarang, dia akan memimpin tim untuk proyek-proyek kita yang akan datang. Halo semuanya, nama saya Shu Yanyu. Saya lulusan Universitas Sains dan Teknologi Huaxia. Saya berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua. Yanyu, kantormu ada di depan sana. Ikut saya. Wah, Direktur Chu yang baru cantik sekali. Dia seperti wanita yang cantik dan pintar. Pak Fu sendiri yang mengantarnya ke sini. Sepertinya mereka punya hubungan khusus. Sepertinya Pak Fu akhirnya bertemu Dewi takdirnya. Wah. Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Jadi gimana pendapatmu? Kamu suka? Terima kasih Tuan Fu. Sama-sama. Semoga kamu tidak merasa asing di negeri orang ini. Sebuah pipa. Pipa ini mungkin tidak sebagus milik nenekmu, tapi tetap dibuat oleh seorang ahli. Yanyu, kuharap kamu menyukainya. Terima kasih Tuan Fu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? 自尊常常将人拖累，把爱人的拒绝，假装了解是怕真相太赤裸裸，狼狈比失去难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的。Yanyu, selamat. Ternyata kamu. Yeay. Iya, aku. Selanjutnya, mari kita undang Direktur Shu untuk naik ke panggung dan memberikan laporan detail tentang proyek kuartal ini. Mari kita berikan sambutan hangat untuknya. Yanyu, kamu hebat sekali. Semua berkat bimbinganmu, Pak Fu. Mulai sekarang, bisakah kamu tidak memanggilku Pak Fu lagi? Kalau tidak memanggilmu Pak Fu, harusnya aku memanggilmu apa? Panggil aku Yanxiu. Baik. Yanxiu. Yanxiu, hari ini ada acara spesial ya. Kenapa kamu siapin pesta mewah kayak gini? Untuk mengucapkan selamat pada Nona Shu Yanyu atas keberhasilan progres proyeknya. Perusahaan kita telah mencapai kesuksesan besar di kawasan Asia Pasifik. Kamu adalah kontributor kunci untuk grup MG. Benarkah? Tentu saja benar. Ayo, bersulang. Bersulang. Ada apa, Yanyu? Karirmu sangat sukses. Apa kamu tidak bahagia? Tidak, aku bahagia. Yanyu, maukah kita mulai berpacaran? Yanxiu, sebenarnya aku... Tidak apa-apa. Aku tahu kamu belum bisa move on dari hubunganmu yang terakhir. Tapi, aku akan menunggu. Yanyu, aku berencana pulang ke rumah setelah proyek ini selesai untuk mengembangkan karirku di sana. Pulang ke rumah. Pak Fu, Pak Shu,
Ketua Zillion Tech sudah berada di Yunding Business Club, sudah menunggu sebentar. Kami menjadwalkan pertemuan untuk jam 3. Juga, banyak perusahaan telah mendekati kami untuk menjadwalkan pembicaraan. Tapi itu, saya sudah menolak semuanya. Namun, ada satu perusahaan yang punya ide sendiri. Semala akan menangani yang ini. Yanyu, saya serahkan Yunding padamu. Jangan khawatir, Yan Siu. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Bawa dia ke klub Yunding. Tetaplah di sisinya dan jaga dia tetap aman. Ya. Pak Liu, jika Anda menandatangani kontrak dengan MG, Anda jangan lupa sekretaris kecilmu di sini. Saya sudah bolak-balik untuk urusan perusahaan. Kaki saya hampir copot. Setelah dia menandatangani dengan MG, saya akan menjadikanmu wakil presiden perusahaan. Bagaimana, sayang? Benarkah? Terima kasih, Pak Liu. Kamu. Kamu tahu siapa yang datang hari ini? Tunjukkan padaku sikap layanan bintang 5-mu. Kalau ada sedikit saja kelalaian, jangan salahkan aku kalau melaporkanmu. Taruh dengan benar. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jenius banget. Keluar dari sini. Hari ini sangat penting bagiku untuk menjadi wakil presiden. Aku tidak boleh mengacaukannya. Kamu. Berhenti. Kamu tahu ini tempat seperti apa? Masuk seenaknya begitu saja? Bukankah ini ruangan Tibula 103? Ini memang Tibula 103. Presiden Liu kami sudah menjadwalkan rapat dengan CEO MG untuk membahas bisnis di sini. Apa urusannya denganmu? Kalau ini ruangan Tibula 103, ya berarti ini semua urusanku. Kamu cuma beberapa tahun di luar negeri, lalu sekarang benar-benar merasa sudah masuk kalangan atas. Tempat eksklusif seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Aku adalah CEO MG Group, datang untuk membahas bisnis. Kamu pikir gue orang kampungan? Gue nggak pernah lihat apa-apa. Kamu berani banget kamu ngomong gitu. Kalau kamu CEO-nya MG, etan sides as MG. Berarti gue wakil presiden Zillion. Nggak, ketua direksinya. Kalau kamu nggak mau pesanan Zillion dibatalkan karena kamu, suruh Liu Xing ke sini sekarang. Shu Yanyu, kamu keterlaluan. Tahu nggak apa yang paling gue benci dari kamu? Itu wajah sok sucimu yang meremehkan semua orang. Kayak kamu lebih hebat dari semua orang di dunia. Tapi kenyataannya, kamu cuma orang nggak berguna. Ditinggal sama 2 pacar masa kecilmu sendiri, kamu kabur ke luar negeri sendirian. Kamu cuma pecundang menyedihkan yang gak ada yang mau. Ruan Xingyao, lebih baik kamu tutup mulutmu, atau kamu akan menyesal. Kamu berani menghina gue? Gue bilang sekali lagi, gue kesini buat urusan bisnis, bukan buat berantem sama kamu. Kamu? Urusan bisnis? Shu Yanyu, CEO-nya MG datang hari ini. Tapi, marga dia Fu, bukan Shu. Kamu sendiri yang nyari masalah. Hari ini, gue bayar semua utang piutang kita. Yang lama sama yang baru. Ruan Xingyao, kamu akan bayar mahal. Masih mau gertak gue? Stop. Kamu masih berani menipu aku? Berhenti. Tuan Liu orang ini, dia berani-beraninya menyamar sebagai presiden MG. Dia adalah presiden grup MG, Tuan Shu. Apa? Tuan Liu, mari kita bicarakan kerjasama lain kali. Tuan Shu, mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Perusahaan kami, Zillion, akhirnya berhasil mendapatkan janji dengan Anda. Kesempatan ini langka. Tolong pertimbangkan. Kasihanilah kami. Perusahaan kecil ini, beri kami kesempatan. Tuan Liu, perusahaan Anda punya karyawan seperti itu. Saya tidak berani bekerja sama dengan Anda lagi. Tuan Shu,
membuat owner kerjasama yang susah payah didapatkan ini, kesempatan kerjasama dirusak olehmu begitu saja. Kalau aku melihatmu lagi di masa depan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akhirnya menjadi wakil presiden Zillian. Dirusak oleh Xu Yanyu begitu saja. Kita tidak akan pernah bisa berdamai. Buka pintunya. Aku sinyal. Asyo. Xing Yao. Xing Yao. Xing Yao. Panas banget di luar. Kamu ngapain di sini? Ini, minum air dulu. Jangan sampai kamu kena heat stroke. Xing Yao, ada apa? Siapa yang buat kamu kesal? Katakan. Aku yang akan ajari mereka pelajaran. Yu, Xu Yanyu sudah kembali. Dia sudah kembali. Kamu tahu? Yanyu. Dia pasti balik untuk balas dendam. Dia benci aku karena mencuri kamu dan Yifeng darinya. Dia balik untuk balas dendam padaku. Aku harus bagaimana? Aku sangat takut. Yanyu. Janji kelingking, 100 tahun, tidak boleh ingkar. Xu Yanyu itu, dia bahkan memblokirku juga. Yanyu benar-benar pergi ke luar negeri. Yanyu. Apakah dia benar-benar meninggalkan kita untuk selamanya? Aku harus beritahu Yifeng. Aku harus cari dia. Yanyu. Ahyub. Xu Yanyu. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, mereka tetap hanya punya kamu di hati mereka. Tempat ini sedang bersiap untuk pernikahan hari ini. Kenapa dihias begitu romantis? Yanyu, pernahkah kamu berpikir tentang hari pernikahanmu sendiri? Akankah seromantis ini juga? Aku tak perlu yang mewah-mewah. Yang kuharapkan adalah 2 orang saling mencintai dengan tulus dan tak pernah meninggalkan satu sama lain. Yanyu, maukah kau menikah denganku? Untuk sisa hidupku, aku akan setia padamu dan tak pernah meninggalkanmu. Yanxiu, aku... Yanyu, katakan ya, biarkan aku merawatmu selamanya. Jangan bilang ya padanya. Yanyu, benar-benar kamu? Apa aku sedang bermimpi, Yanyu? Aku tahu aku salah, pulanglah bersamaku. Ada yang bisa saya bantu? Xu Yanyu, sudah 3 tahun. Dan ini sikap yang kamu berikan pada kami. Kamu tahu nggak apa yang Yifeng lalui untuk mencarimu? Dia bahkan pergi ke bibimu. Cukup, yuk. Sudah, prioritas kita sekarang adalah membawa Yanyu pulang. Yifeng, kamu kenapa sih? Nanti aku jelaskan. Aku tidak akan pulang dengan kalian. Pergi saja. Xu Yanyu, sudah cukup. Yifeng sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma tidak mau ada hubungan lagi dengan kalian. Apa hubunganmu dengan dia? Dia siapa? Luar biasa. Kalian berdua pasti terlibat. Nggak heran kamu pergi ke luar negeri. Nggak heran kamu ingkar janji di antara kita. Kamu pergi tanpa sepatah kata. Jadi kamu sudah punya orang lain yang disiapkan. Xu Yanyu, kamu memang luar biasa. Jangan berani-berani sentuh dia lagi. Xu Yanyu, beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Shen Yu, Lu Yifeng, kalian berdua belum cukup puas. Antara kita sudah benar-benar berakhir. Baiklah, Yanyu. Ayu tadi terlalu emosional, tapi bisakah kau jangan bicara hal yang menyakitkan seperti itu? Yifeng, Xu Yanyu lah yang 2 tahun lalu pergi tanpa sepatah kata. Sekarang dia kembali dan bahkan berusaha balas dendam pada Xing Yao. Apa katamu? Pokoknya semua ini salah Xu Yanyu. Aku menunggumu selama 2 tahun yang panjang, dan sekarang kau kembali dan perlakukan aku dengan sikap seperti ini. Sudah, jangan bicara lagi. Berhenti menghina Yanyu seperti itu.
Kau gila? Kenapa kau hari ini selalu membelanya? Jelas-jelas, dialah yang 2 tahun lalu menyakiti kita. Berhenti membuat keributan, kalian berdua. Siapa yang kupilih? Itu keputusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Pergi saja. Yanyu, aku tahu kau masih kesal, tapi kau tidak bisa asal pilih orang asing untuk dinikahi. Kau harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Aku tidak sembarangan. Aku tidak memilih orang asing. Dia adalah pria yang sudah kutetapkan untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Apa katamu? Apa? Yanyu, kamu benar-benar akan menikah? Ya, benar. Yanyu, pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Kami sudah ada di sisimu selama lebih dari 10 tahun. Kamilah yang benar-benar cocok untukmu. Kamu tidak bisa menikahi seseorang yang bahkan belum pernah kamu temui. Ini terlalu impulsif. Aku tidak impulsif. Setiap pilihan yang kuambil, sudah kupikirkan matang-matang. Tapi, kenapa harus dia? Karena dialah satu-satunya yang dengan tegas memilihku. Sudah kuduga. Kamu masih cemburu pada Xingyao, Xu Yanyu. Sudah cukup? Yanyu, kamu tidak bisa menghukum dirimu sendiri, karena kesalahan kami menikahi orang asing tidak akan membawa kebahagiaan untukmu. Kamu bilang Yanxiu dan aku adalah orang asing? Kamu salah tentang itu. Justru kita berdua yang sebenarnya asing. Xu Yanyu, jangan keterlaluan dengan ucapanmu. Apa aku salah? Sejak Ruan Xingyao muncul, itu benar-benar menghancurkan ikatan masa kecil kita yang sudah lebih dari 10 tahun. Ruan Xingyao adalah orang yang benar-benar keluarga untukmu, kan? Kamu? Baik, aku sudah selesai bicara. Bahkan jika aku harus mengikatmu, aku akan membawamu pulang hari ini. Sudah, Yu. Yifeng. Hentikan ini. Ini salah Xu Yanyu. Dia yang meninggalkan hubungan kita yang sudah lebih dari 10 tahun. Dia bosan, lalu jatuh cinta pada orang lain. Sekarang dia malah berpura-pura jadi korban, mencari-cari kesalahan kita, menuduh kita berselingkuh dengan Xingyao. Orang seperti dia, kenapa kamu masih membelanya? Sudah, Ayu. Kita ini yang sudah dibodohi oleh Ruan Xingyao. Kurasa Xu Yanyu sudah mencuci otakmu. Tidakkah kamu lihat betapa menderitanya Xingyao? Beresin masalah kalian di tempat lain. Kami lagi mau makan di sini. Yanyu, aku tidak ingin kamu menyesal seumur hidupmu nanti. Yanyu, ikut aku pulang. Sudah kukatakan, jangan sentuh dia. Izinkan saya memperkenalkan diri secara formal. Nama saya Fu Yanxiu. Saya adalah ketua grup MG. Dia, Xu Yanyu, adalah pacar saya. Hari ini saya akan melamarnya. Memintanya untuk menikah dengan saya. Yanyu, maukah kau menikah denganku? Yanyu, aku tahu apapun yang kukatakan kau tak akan percaya. Tapi kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Tapi, Lu Yifeng, keadilan yang datang terlambat. Sudah tak kubutuhkan lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Kau bisa pergi sekarang. Tidak, aku tidak akan pergi. Yanyu, aku tak akan membiarkanmu menghilang dari pandanganku lagi. Kalau begitu, begini saja. Jika kau pergi ke LA, aku akan ikut. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Diam. Shen Yu, tolong jaga sikapmu. Yu pergi. Yanyu, mereka sudah sadar sekarang. Apakah kamu akan menyesal? Aku... Yanyu, aku Fu Yanxiu mungkin tegas. Tapi aku tidak pernah memaksa orang lain untuk membuat pilihan apapun. Aku suka kamu. Itu sebabnya aku ingin kamu memikirkannya matang-matang tentang siapa yang benar-benar kamu sukai sebelum kamu memberitahuku. Oke? Jadi ternyata di dunia ini, benar-benar ada orang yang tidak akan memaksa aku melakukan hal yang tidak aku sukai. Benar-benar ada seseorang yang tulus peduli padaku, menyayangiku, dan mengerti perasaanku. Yanxiu, kamu benar-benar berbeda dari mereka. Oke, aku janji padamu. Aku akan pulang dan memikirkannya dengan hati-hati. Aku akan memberimu jawabanku dalam 7 hari. Tuan Muda Shen, berhenti minum. Kesehatanmu akan rusak kalau terus begini. Jadi sudah banyak hal yang kulakukan untuk menyakiti Yanyu. Aku benar-benar brengsek. Kenapa Yifeng tidak memberitahuku lebih cepat? Baru sebentar saja, dan kau sudah memukuli Xingyao sampai begini. Bagaimana bisa aku tidak sadar kau bisa sekejam ini? Yanyu dan Xingyao sudah baik hati melayanimu makanan, dan ini sikap yang kau berikan pada mereka? Yanyu, tolong jangan terlalu agresif. Xu Yanyu, cukup.
Yifeng dan aku sudah merendahkan diri untuk berbicara denganmu. Apalagi yang kau mau? Tuan Muda Sen. Ayu, berhenti minum. Kumpulkan dirimu. Kalau kau terus-terusan meratapi nasib seperti ini, Yan Yu benar-benar akan menjadi milik orang lain. Tapi aku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Yan Yu. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkanku? Ayu, berhenti minum. Sadarlah. Ayu, setelah kita pergi hari itu, aku pergi dan bertanya pada staf di restoran. Mereka bilang kalau Yan Yu sebenarnya tidak pernah menerima lamaran pernikahan Fu Yanxiu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Yifeng, apa semua yang kamu katakan benar? Sudah kuduga. Yan Yu cuma lagi cari gara-gara aja sama kita. Nggak mungkin dia beneran suka sama si Fu itu. Alasan Yan Yu bilang ke kita dia akan umumkan dalam 7 hari siapa yang dia suka sebenarnya adalah untuk memberi kita waktu untuk sadar. Aku terus bilang, mana mungkin Yan Yu ninggalin kita? Dimanapun Ruan Xingyao berada, pasti ada bukti bahwa kita telah menyakiti Yan Yu. Tapi, kenapa dia nggak kasih tahu kita dari dulu? Kalau dari awal kita udah tahu kalau semua ini ulahnya Ruan Xingyao, kita pasti bakal berdiri di sisi Yan Yu. Dia sudah bilang ke kita. Tapi nggak ada satupun dari kita yang mau percaya. Mungkin saat kekecewaan sudah menumpuk, kamu cuma berhenti berusaha menjelaskan. Aku benar-benar brengsek. Apa yang sudah kulakukan? Ayu Bibishu benar. Kita memang buta dan bodoh. Nggak heran Yan Yu nggak mau lagi sama kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah membersihkan nama Yan Yu. Buat Ruan Xingyao membayar. Ruan Xingyao, ini semua salahmu. Kamu yang bikin kita salah paham sama Yan Yu. Aku nggak akan biarkan kamu lolos. Yifeng, ada apa? Kenapa buru-buru cari aku? Sebenarnya, aku juga ada yang mau dibicarakan. Mau bicara apa sama kami? Aku sudah dengar semua yang terjadi pada kalian. Xu Yanyu keterlaluan, sampai membuat kalian berdua malu di depan banyak orang. Di dunia ini, hanya aku yang benar-benar peduli pada kalian. Aku tidak akan seperti Xu Yanyu, yang palsu dan tidak tulus. Yifeng, aku sudah menyiapkan 2 kerudung ini sejak lama. Hanya menunggu kalian membongkar sifat asli Xu Yanyu dan mengenakannya sendiri padaku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan seperti Xu Yanyu yang memaksa memilih di antara kalian berdua. Aku bisa berkorban dan menikahi kalian berdua sekaligus. Kalau di negara kita tidak boleh, kita bisa ke luar negeri. Yifeng, cepat kenakan padaku. Aku mau menikah denganmu. Kenapa kamu memukulku? Ruan Xingyao, kamu tahu tidak? Aku dan Yifeng hanya akan mengenakan kerudung itu sendiri pada Yan Yu. Karena kamu tidak pantas. Yifeng, apa maksudmu? Ruan Xingyao, jangan pura-pura tidak tahu di depan kami. Kami tahu semua hal buruk yang kau lakukan pada Yan Yu. Kami tahu segalanya. Apa Yan Yu bilang sesuatu padamu? Dia bilang sesuatu? Jangan percaya dia. Yifeng, biar aku jelaskan, bukan seperti yang kau pikirkan. Beraninya kau menyangkal? Aku tahu kau paling peduli masa depanmu. Kami putuskan semua dukungan untukmu. Semuanya. Ruan Xingyao, setiap kali kau menggertak Yan Yu, aku akan buat kau bayar semuanya. Masuk. Kau mau apa? Yifeng, aku tahu, aku salah. Aku cuma mau menarik perhatianmu. Aku mohon padamu, tolong jangan usir aku. Kau berasal dari keluarga miskin. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti Yan Yu. Dan itu jelas bukan alasan untuk hampir membunuhnya. Ruan Xingyao, kami bisa saja memaafkanmu untuk semua yang dulu. Tapi kau terlalu kejam. Kau coba lumpuhkan tangan Yan Yu. Katakan, apa aku tak berhak memukulmu? Tidak, Yu. Kumohon. Bawa dia keluar dan pukuli. Jangan kotori properti keluarga Xu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Berhenti berkelahi.
Shen Yu, Lu Yifeng, berhenti membohongi diri sendiri. Sebelum ini, kalian punya banyak kesempatan untuk merebut kembali Xu Yanyu, tapi kalian tak pernah melakukannya. Justru kalian yang menjauhkannya. Dia tak pernah mencintaimu. Akulah yang mencintaimu. Diam, Yanyu peduli pada kami. Mulai sekarang jangan sampai kami lihat lagi. Kalau tidak, setiap ketemu kami akan menghajarmu. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kenapa? Kenapa kalian semua mencintai Xu Yanyu? Latar belakang keluarga, uang, kekuasaan, orang tua yang menyayanginya, dan tumbuh besar bersama teman masa kecil. Kenapa dia punya segalanya, sementara aku tak punya apa-apa? Tuhan, kenapa kau begitu tidak adil, sangat tidak adil? Xu Yanyu, kau hancurkan hidupku. Aku bersumpah, akan kubuat kau membayarnya. Besok hari di mana Yanyu akan memberikan jawabannya. Yifeng, bagaimana menurutmu? Kita baru saja memulai perusahaan ini. Banyak hal yang harus ditangani. Saat ini, prioritasnya adalah untuk mendapatkan Yanyu kembali. Kita akan menjalankannya bersama. Aku yakin kita bisa sukses besar. Benar. Meskipun aku yakin Yanyu tidak akan memilih pria Fu itu, tapi untuk berjaga-jaga, kita tetap harus bersiap sepenuhnya. Ayo bekerja sama. Oke. Kita harus memberitahunya dia tidak bisa kabur. Yanyu Shu, Yifeng dan aku di sini untuk menepati janji kita. Kamu melewatkan pengakuan terakhir. Kali ini, kamu tidak boleh melewatkannya lagi. Yanyu Shu, kamu pernah berjanji sebelumnya bahwa kamu akan memilih salah satu dari kami untuk bersama. Sekarang, saatnya kamu memilih. Yanyu, kamu sudah datang. Kalian masih ingat nggak, malam itu waktu reuni kelas 2 tahun lalu, rahasia aku? Setelah waktu itu Ruan Xingyo menghentikanku, aku tidak sempat mengatakannya. Tapi sebenarnya, sejak saat itu, aku sudah memutuskan kalau aku tidak akan pernah memilih salah satu dari kalian berdua lagi. Jadi berapa kali pun kita kembali ke masa lalu, aku tidak akan pernah memilihmu. Yanyu, maafkan kami sudah keterlaluan sebelumnya, tapi bisakah kamu beri kami kesempatan lagi? Lihat, hadiah-hadiah ini untukmu dari umur 5 sampai 23 tahun. Kami pilihkan dengan hati-hati. Yanyu, maafkan kami. Apa yang baru saja aku katakan, kalian tidak mengerti, ya? Yanyu, aku tidak memintamu untuk memilih salah satu dari kami. Tinggalkan saja Fu Yanxiu, dan kami berdua bersedia bersama-sama mencintaimu. Perasaanku padamu sudah lama hancur berkeping-keping oleh tanganmu sendiri. Jangan bicara tentang maaf, dan apalagi bicara tentang tetap bersama. Semua itu tidak mungkin. Jadi lebih baik kamu menyerah saja sekarang. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin cinta bisa hilang begitu saja? Aku tahu. Kamu masih marah pada Ruan Xingyo, kan? Kami sudah memutus semua hubungan dengannya. Jangan khawatir. Kami sudah tahu semua tentang apa yang dia lakukan dulu. Dan dia sudah mendapat hukuman yang setimpal. Yanyu, lihat. Jadi kamu datang mencariku hari ini. Untuk meminta maaf untuknya? Bukan. Kami bukan kesini untuk meminta maaf untuk Ruan Xingyo. Keadaan dia sekarang memang sudah seharusnya. Kami semua tertipu oleh Ruan Xingyo. Itu sebabnya kami bersikap sangat dingin padamu. Menurutmu penjelasan itu tidak konyol? Kita tumbuh besar bersama. Teman masa kecil. Benar. Aku bisa merasakan bahwa kamu sekarang ini tulus. Tapi luka yang kau sebabkan padaku juga nyata. Aku tidak akan memaafkanmu. Dan aku juga tidak akan memaafkannya. Yanyu, kami benar-benar minta maaf kali ini. Bisakah kau memberi kami kesempatan lagi, tolong? Yanyu, kami benar-benar mencintaimu. Hati manusia bukan terbuat dari batu. Selama bertahun-tahun, kau telah menyakitiku begitu dalam. Mengapa aku harus memaafkanmu tanpa syarat? Sekarang kau malah membalikan keadaan, bilang. Menyakiti aku. Karena kau mencintaiku. Tidakkah kau pikir itu konyol? Yanyu. Yanyu benar. Orang yang dewasa memperlakukan orang yang dicintainya dengan tidak pernah menggunakan cara yang menyakitkan untuk menghadapinya. Yanyu, 7 hari sudah habis.
Apa jawabanmu? Bisakah kau beritahu aku sekarang? Yang Xiu. Jawabannya sebenarnya sudah ada dari dulu, dan selalu teguh. Aku pernah janji padamu sebelumnya. Tapi baru hari ini kukatakan padamu, untuk memberimu rasa aman. Aku tidak mau kamu berpikir, kalau aku bersamamu, hanya karena dorongan hati. Yanyu, maukah kau menikah denganku? Saya bersedia. Yanyu, kau tidak bisa menikah dengannya. Yanyu, aku tahu aku salah. Semua itu salah Ruan Xingniao. Dialah yang mengacaukan hubungan kita. Kami sebenarnya tidak suka padanya. Kami hanya memakai namanya untuk membuatmu cemburu agar kau lebih memperhatikan kami. Kami hanya tidak tahu kalau itu akan menyakitimu sedemikian rupa. Ada begitu banyak cara. Tapi kalian memilih cara yang paling menyakitiku. Berhentilah membohongi diri sendiri. Jika kalian benar-benar peduli pada Yanyu, Ruan Xingniao takkan pernah punya kesempatan. Kalian hanya mencari-cari alasan untuk diri sendiri. Shen Yu, Lu, Yifeng, sampai hari ini, aku akhirnya melihat warna asli kalian. Dulu aku menganggap kalian sebagai tanda lahir merah di hatiku. Tak pernah kusangka, di hati kalian, aku hanya noda darah nyamuk di dinding. Kalau hati kita sudah tidak selaras, buat apa dipaksakan? Aku memang tulus pada kalian, tapi itu bukan cinta. Karena belum sampai mencintai, perasaanku sudah kalian padamkan. Cinta yang pernah kumiliki untuk kalian, kalian buang seperti sampah. Justru kebodohan kalian yang membawaku pada cinta sejatiku. Jadi, sebenarnya aku harus berterima kasih pada kalian. Terima kasih karena kalian tidak tahu diri. Yanyu, perasaan kita lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa kau buang begitu saja? Kita tumbuh besar bersama, teman sejak kecil. Aku lebih mengenalmu daripada siapapun. Kitalah yang seharusnya bersama. Lu Yifeng, bukan harapan terakhir yang membuatku kecewa padamu. Hubungan kita memang sudah rapuh sejak awal. Beberapa orang, beberapa hal, begitu lewat dan hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Yanyu, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah lagi meragukan kata-katamu. Mulai sekarang, aku hanya akan mendengarkanmu. Aku sudah melepaskanmu. Sekarang, aku hanya menganggapmu sebagai sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Sekarang, Yan Xiu adalah satu-satunya cintaku. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kami. Shu Yanyu, mati kau. Shu Yanyu, pergi mati. Yanyu. Yifeng. Yifeng, Kalian semua mati saja. Yifeng, Yu. Tangkap dia. Dia harus menghadapi hukum seberat-beratnya. Bawa dia pergi. Yu. Luka tusuk itu merusak tulang punggung bawah Lu Yifeng. Akibatnya, tubuh bagian bawahnya lumpuh. Yanyu, jangan khawatir. Sesudah kuatur spesialis terbaik dari luar negeri, kita pasti akan menyembuhkan Lu Yifeng. Yu, bagaimana dengan Yu? Dia bagaimana? Shen Yu mengalami pukulan di kepala. Kata dokter ada kemungkinan amnesia. Sudah kuatur ahli saraf, pasti akan menyembuhkan Shen Yu. Mungkin lebih baik dia kehilangan ingatannya. Dia tidak akan ingat apa-apa. Dan tidak akan kesakitan lagi. Tuan dan Fu Yanzhou, apakah Anda menerima Shu Yanyu sebagai istri Anda? Untuk mencintai dan menyayanginya, untuk setia padanya, tidak berpisah untuk selamanya? Nyonya Shu Yanyu, apakah Anda menerima Fu Yanzhou sebagai suami Anda? Untuk mencintai dan menyayanginya, untuk setia padanya, tidak berpisah untuk selamanya?
saya bersedia. Baru sekarang kami baru menyadari bahwa Yanyu telah benar-benar meninggalkan kami. Tidak pernah ada kesempatan bagi kami. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki. Ini tentang melepaskan, agar bisa menjadi diri terbaik kita masing-masing. Yanyu, aku berharap kamu bahagia. Ayo pergi.